Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang budiman, seorang muslim adalah seorang penyayang. Dan kasih sayang menjadi salah satu akhlaknya. Sebab sumber kasih sayang adalah kejernihan jiwa dan kesucian rohani. Seorang muslim yang melakukan kebaikan dan beramal soleh, menjauhi kejahatan, menghindari kerusakan, maka dia selalu berada di dalam kesucian jiwa dan kesehatan rohani. Siapapun yang keadaannya tetap demikian, maka rahmat atau kasih sayang tidak akan terlepas dari hatinya. Oleh karena itu, seorang muslim mencintai kasih sayang. Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Kemudian Rasul bersabda, "Innama yarhamullahu minal ibadihir ruhama." Sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Kemudian lanjut hadisnya, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah kasih sayang itu dicabut kecuali dari orang yang berbuat keji. Pada pendengar yang budiman, kasih sayang, meski pada hakikatnya adalah kelembutan hati dan empati jiwa yang meliputi ampunan dan ihsan. Namun sesungguhnya kasih sayang itu bukan murni hanya empati jiwa saja, tanpa membuahkan bekas di luar jiwa. Bahkan kasih sayang memiliki pengaruh yang sangat kuat di luar jiwa dan hakikat perwujudan bentuk kasih sayang di dalam jiwa itu tampak di dalam alam nyata. Bukti dampak kasih sayang di luar jiwa contohnya adalah memberikan maaf kepada orang yang hilaf, memberi ampun orang yang bersalah, menolong orang-orang yang kesusahan, dan bersedih hati, membantu yang sedang kesempitan, memberi makan kepada yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian, mengunjungi orang yang sakit, dan orang-orang yang tertimpa musibah. Semua ini adalah bukti nyata yang membekas dari kasih sayang tersebut. Dan masih banyak yang lain lagi. Dan Allah pernah berkata kepada sahabatnya Abizar, "Ya Abizar, kalau engkau memasak gulai, perbanyakkanlah kuahnya dan bagilah kepada tetangga-tetanggamu." Itu adalah pelambang kasih sayang. Pada pendengar yang budiman, Rasulullah pernah bersabda, ketika seorang lelaki berjalan, kemudian ia didera oleh haus yang sangat. Ia turun ke dalam sebuah sumur untuk meminum darinya. Kemudian keluar dan mendapatkan seekor anjing yang menjilat-jilat tanah lembah.
karena kehausan. Dia berkata, "Sungguh hewan ini telah mengalami rasa haus sebagaimana telah aku rasakan sebelumnya." Kemudian dia turun ke sumur itu lagi, mengambil air dengan memenuhi sepatunya, lalu dia menggigitnya dengan mulutnya. Ia pun naik kemudian memberikan air itu kepada anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih untuknya, kemudian mengampuninya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada pahala bagi kita dalam berbuat baik terhadap binatang?" Beliau menjawab, "Di dalam setiap perbuatan baik pada hati yang basah selalu ada pahalanya." Maka turunnya seorang lelaki ke dalam sumur itu untuk membawa air dengan susah payah, kemudian memberi minum anjing yang kehausan. Semuanya itu adalah bukti perwujudan kasih sayang yang ada di dalam hatinya. Andai bukan karena itu, maka tidak mungkin dia melakukannya. Begitu juga sebaliknya, apa yang dalam hatinya ada hal-hal yang tidak baik akan terlihat dalam perbuatannya. Sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 2365 dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati, maka dia masuk neraka karenanya. Dan dikatakan kepada perempuan itu, kamu tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya, dan kamu juga tidak melepaskannya sehingga ia dapat makan dari binatang-binatang serangga tanah." Para pendengar, sesungguhnya perbuatan-perbuatan ini adalah perwujudan dari kekerasan hati. Orang-orang yang tidak mengasihani ciptaan Allah, termasuk binatang, adalah orang-orang yang mempunyai hati yang keras. Hati yang sudah tercabut kasih sayang dari jiwanya. Sedangkan kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari hati orang-orang yang berbuat keji. Para pendengar, dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, hendaknya kita dapat mengambil suatu pelajaran. Mari kita menyayangi ciptaan Allah, apakah itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Sayangilah mereka sehingga Allah akan menyayangi kita semua. Rasulullah pernah berkata, gagal dan rugilah manusia itu apabila dalam hatinya tidak ada kasih sayang antara sesamanya. Oleh karena itu, jauhilah sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang tidak peduli. Mari kita berkasih sayang antara sesama. Kasih sayang akan membuat kita merasa bahagia dan merasa jiwa menjadi tenang. Demikianlah, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.